Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita belajar kembali tentang hal kerajaan surga. Dan hari ini kita akan melihat kembali dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, perumpamaan kerajaan surga pasti berpusat kepada Yesus Kristus yang memiliki kerajaan surga. Dan kemarin kita bicara tentang mencari, dan hari ini kita bicara tentang satu bagian, yaitu mendapatkan. Orang yang mendapatkan akan mengalami sukacita walaupun dia belum memilikinya. Dia harus menimbun ulang dan baru nanti dia akan memiliki. Sukacita itu akan terjadi ketika kita memperoleh apa yang menjadi target. Itu akan mendatangkan sukacita. Kalau sudah ke gereja dan saudara mencari kebenaran dan saudara mendapatkan, maka itu akan mendatangkan sukacita. Saudara pulang dari ibadah, saudara akan mengalami sukacita karena saudara mendapatkan apa yang saudara cari. Tapi banyak orang ke gereja, dia tidak mendapatkan apa yang dia cari karena dia tidak mencari apa-apa, hanya rutinitas. Jadi sukacita bisa dialami ketika kita mendapatkan apa yang menjadi target di dalam hidup kita. Yang kedua, sukacita kita bisa alami kalau kita yakin yang kita dapat itu adalah barang yang sangat mahal, sangat indah, dan tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Itu akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Barang siapa percaya supaya dia tidak binasa. Apakah kita yakin di dalam hidup ini bahwa Yesus adalah harta yang luar biasa, yang tidak ada duanya? Keyakinan itulah yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi, dalam hidup ini kita akan bisa sukacita kalau kita yakin bahwa barang ini satu-satunya, mutiara ini yang paling indah, tidak ada duanya, dan kita akan mengalami yang disebut dengan sukacita. Hal yang ketiga, kita bisa mengalami sukacita kalau kita tahu bahwa kita bisa memiliki barang itu. Dikatakan dalam Matius 2 ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus itu belum berjumpa dengan Yesus. Dia baru melihat bintangnya, dia sudah merasakan sukacita. Sukacita dia alami karena dia tahu dengan bintang itu dia bisa menjumpai akan Yesus. Jadi sukacita itu bisa kita alami ketika kita yakin bahwa kita bisa memilikinya. Dan keyakinan itu mendatangkan sukacita. Dan kita bisa memiliki akan Yesus itu di dalam hidup kita sebagai juru selamat. Dia adalah Yesus Tuhan satu-satunya yang sanggup membawa saudara di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lain. Dan kalau saudara tahu itu dan saudara telah menemukan itu, maka akan terjadi sukacita di dalam kehidupan saudara dan saya. Tahun 79 saya bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saya. Dan ada sukacita besar sampai hari ini. Sehingga saya ambil keputusan di tahun 79, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Karena adanya sukacita di dalam hidup ini.
masalah boleh datang, tapi sukacita ada karena saya bisa menemukan harta yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara tidak ada sukacita, cari dan temukan Yesus dalam hidupmu. Saudara bisa memilikinya. Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Barang siapa membukanya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di mana saudara berada pada hari ini, milikilah Yesus, harta yang mulia, yang tidak ada duanya dalam hidupmu, maka akan datang sukacita di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Amin.